bagi mereka yang punya kekuatan modal besar dan bisa bermain, bisa mendapatkan SPK dan bisa menjadi vendor bansos. Ada politik hukum apa yang sedang dijalankan oleh KPK? Ada apa? Kenapa kok yang 6,4 triliun seolah-olah dibenam? Kecuali nanti kalau IW itu buka-bukaan, itu membuka, oh ternyata uangnya kepada pemain-pemain di Paku. Kementerian Sosial kembali menjadi sorotan. Selasa, 23 Mei lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor kementerian di Salemba Raya, Jakarta Pusat. Kali ini, KPK menyasar proses penyaluran bantuan beras untuk program Keluarga Harapan tahun 2020. Selama 8 jam, penyidik KPK menyisir dokumen-dokumen terkait program tersebut. Di saat yang sama penggeledahan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini tengah menggelar rapat internal dengan jajarannya. Namun Menteri Sosial terlihat santai menyambut penggeledahan hari itu. Sebab dirinya merasa tidak ada sangkut paut dengan kasus tersebut. Dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh ya silakan, saya bilang itu. Saya kan tidak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Saya hanya tahu bahwa itu tahun 2020, kemudian masalah penyaluran bansos beras untuk KPN PKH gitu ya. Pertengahan Maret lalu, KPK mengumumkan sedang menyidik kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan beras PKH tahun 2020-2021. Penyidikan kasusnya bermula dari laporan masyarakat. Sampai saat ini, setidaknya ada 6 orang yang sudah berstatus tersangka, yaitu 3 orang dari PT Banda Gara Reksa, 1 orang dari PT Primalayan Teknologi Persada, serta 2 orang lainnya, yaitu Ivo Wongkaren dan Roni Ramdhani yang diduga terafiliasi dengan PT Primalayan. Keenam tersangka ini juga sudah berstatus dicekal. Iya, dalam rangka untuk kebutuhan proses penyidikan, saat ini kami telah mengajukan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah beberapa pihak agar tidak bepergian ke luar negeri atas proses penyidikan yang sedang kami lakukan terkait dengan penyaluran bantuan sosial beras di Kementerian Sosial tahun 2020-2021. Pencegahan agar tidak bepergian ke luar negeri ini dilakukan selama 6 bulan pertama, dan tentu nanti sesuai dengan kebutuhan proses penyidikan ini kami dapat perpanjang kembali selama 6 bulan yang kedua. Diduga, kasus korupsi ini bermula dari penunjukan PT Banda Gara Reksa Persero sebagai penyalur bantuan beras PKH di tahun 2020. Bantuan beras bagi keluarga miskin ini sebenarnya disalurkan sebagai bentuk jaring pengaman sosial saat pandemi COVID-19 menyerbu negeri ini. Tidak kurang dari 222 juta kilogram beras didistribusikan kepada 4,9 juta keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan di seluruh wilayah Indonesia. Demi melancarkan program bantuan pemerintah tersebut, PT BGR diberikan mandat mendistribusikan seluruh beras bantuan selama 3 bulan sejak September 2020. PT BGR Persero tidak lain adalah BUMN yang bergerak di bidang logistik. BUMN ini sudah malang melintang beroperasi selama 46 tahun. Namun celaka 12, niat baik pemerintah memberikan bantuan bagi masyarakat miskin di masa pandemi tercoreng oleh praktik korupsi.
Nilai proyek penyaluran bantuan beras PKH yang melibatkan BUMN ini memang tidak sedikit. Di tengah masa paceklik perekonomian kala itu, PT BGR Persero justru ketiban proyek besar senilai 326,4 miliar rupiah. Namun kemudian, PT BGR juga menggandeng PT Prima Layan Teknologi Persada sebagai jasa konsultan penyaluran beras. Kontrak kerjasama ini dibanderol seharga 159,8 miliar rupiah. Nilainya hampir 50% dari kontrak BGR dengan Kemensos. Dari sinilah dugaan korupsi itu muncul. Kerjasama BGR dengan PT Prima Layan dinilai hanya di atas kertas belaka alias fiktif. Munculnya sosok Ivo Wongkaren di dua kasus berbeda di Kemensos jelas mengundang tanda tanya publik, sekaligus menjadi penanda mengakarnya permainan proyek pengadaan di tubuh Kemensos. Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia Democracy Policy, Satyo Purwanto, menyayangkan lambatnya KPK mengungkap kasus korupsi ini. Sebab hingga 2 bulan berlalu sejak penetapan tersangka, KPK tidak kunjung membeberkan duduk perkara kasusnya. Terlebih, para tersangkanya juga belum ditahan. Nah, ini kan gini, persoalannya begini. KPK sampai hari ini belum merilis ya peran dari masing-masing orang-orang ini. Siapa yang mengatur, siapa yang menerima, siapa yang menentukan. Bahkan ada beberapa orang yang posisinya ya termasuk Ivo Wongkaren ini hanya bukan sebagai pengambil keputusan di salah satu perusahaan yang terlibat dalam pengadaan bansos beras ini gitu. Dia hanya disebut sebagai ketua tim penasehat. Mungkin kelompok orang-orang ini adalah yang biasa bermain di lingkungan Kemensos. Nah, artinya terus kalau mereka selama ini memang bermain di situ, ya istilahnya menjadi semacam adanya permufakatan di antara internal Kemensos dan pihak eksternal, dalam hal ini perusahaan-perusahaan penyalur dari bansos, berarti selama ini ya mereka ada di situ gitu. Nah, aneh dong kalau KPK tidak bisa menjerat mereka dari dulu gitu loh. Karena mereka juga di kasus yang bansos Covid sudah ada nama-nama, apalagi Ivo Wongkaren gitu loh. Malang benar memang nasib keluarga penerima manfaat PKH. Nama dan jumlah mereka selalu ditenteng-tenteng untuk dimanfaatkan oleh segelintir orang dan kelompok kepentingan. Demi cuan mengalir ke kantong pribadi, para pencoleng anggaran tega mengutak-atik proyek untuk orang miskin.